Balik lagi di Referensi Rutin Duniawi bareng gua Fadil dan kita kedatangan PD NIM dari Rame-Rame Diskusi. Ada Yo. Gamal di sini. Halo semua. Nah, jadi di sini Gamal mau cerita juga nih tentang mesh wifi TP-Link. Ya, Apa TP-Link Deco ya nama TP-Link ini. Deco nama produknya. Sebelumnya juga udah pernah kita share di Twitter juga. Iya di Dan lumayan @RRDLC. ada yang penasaran ya. Iya, lumayan ternyata yang nanya-nanya soal ini juga gitu. Jadi makanya kita jelasin di YouTube. Betul detailnya. Nah, jadi ini mesh wifi. Pertama, mesh wifi itu apa sih? Mesh WiFi itu apa ya jatuhnya ya? Jadi kayak apa ya? Gue mungkin kalau deskripsiinnya yang detail agak ini juga. Cuma kira-kira dia kayak satu sistem atau kayak apa ya? Macam perpanjangan buat wifi gitu kali ya? Iya sih Perpanjangan jatuhnya router gitu. ya? Tapi dia jadi kayak satu ekosistem sendiri gitu loh. Oke, sistemnya mesh ya. Sistemnya mesh. Nah, ini kan sebenarnya ada repeater juga kan ya yang Benar. buat perpanjangan wifi. Iya, sinyal WiFi. Ini lu kenapa milih yang standar. mesh sistem? Nah, jadi waktu itu emang ini kan kebutuhannya di rumah gua tuh ada ada katanya tuh apa ya, dead zone lah ya jatuhnya. Dead zone, ha. Jadi ada di lantai, kalau gua kan setupnya pokoknya beda lantai sama si routernya, itu nggak sampai gitu. Ada beberapa Oke. bagian tuh wifi sinyalnya nggak nyampe kan. Terus memang waktu itu caranya gimana nih? Waktu itu kan sebelum mesh wifi rame, ada pakai repeater atau extender kan. Iya. Jadi lo masang lagi, nanti diambil sama repeaternya terus disinyalin ulang. Tapi itu katanya ada beberapa masalah. Jadi katanya sinyalnya kepotong tuh yang waktu Jadi di makin repeater. jauh repeaternya tetap aja makin lemah gitu ya? sinyalnya? Sinyalnya kepotong, nanti speednya segala bakal kepotong juga gitu. Berarti kalau pakai mesh itu ibaratnya ada router baru di tempat. Iya, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke. Ini kita lihat kali ya isinya apa aja unboxing nih. dulu lah. Nah, itu sudah kosong. Sudah Mau sulap, keluar kelinci ntar kan tiba-tiba. Nah, ini di dalamnya tadi TP-Link Deco. Ini ada ngomong apa? Note ya? Note, ya. Ada 2 notes di sini, gua keluarin ya. Ya, Ada kayak tumbler. tumbler. Air purifier meja ini. Nah, air purifier meja nih. Lalu ada kabel LAN. Ya, RJ45. Ini apa nih? Ini Itu, RJ45 ya? ini adaptor buat Adaptor. masing-masing. Sama, Oh, jadi mesti selalu dicolok ya? iya betul. Ada installation guide. Sama ini apa? Warranty kayaknya. Warranty. Itu jadi di dalam boxnya ada ini semua. Kita bukain satu-satu. Nah, ini bentuk notes-nya ya. Nah, kalau beliin kotaknya ngacak. Kebalik ya. Iya. Nah, jadi ada 2 notes. Emang satu Deco ini dapatnya 2 notes ya? Iya, kalau buat setup awal sih, menurut gua sih minimal pakai 2 sih. Soalnya kalau satu ya kayak buat apa juga gitu. Nanti kita jelasin lah setupnya kayak apa soalnya. Oke. Ini adaptor ya. Ya, Ini di bawah. di bawah. Oh, itu. Iya. Jadi kalau di bawahnya nih ada colokan. Ini ada kabel manajemen juga lagi gitu di bawahnya. Iya lumayan kan, ada kayak, iya bisa di Tersembunyi. kabel. Jadi nggak terlalu kelihatan lah kabelnya gitu. Jadi satu sistem notes ini beginilah ya. Ini lo colokin Iya, ke listrik. Nah, masangnya gimana nih? Kan Masangnya- kalau ibaratnya kita ISP di rumah gitu ya. Biasanya tuh pasti disediain modem router. Kalau udah Iya. zaman sekarang udah jadi satu tuh Iya, modem router. ya. Kalau nggak, zaman dulu masih ada- dipisah tuh, iya, ada ada modemnya, modem, ada router. Ya, kadang masih zaman dulu lagi, lu mau router nambah lagi. Iya deh. Kalau mau Bener, wifi. iya lagi. Jangan dulu. Iya, Nah, iya. terus ini dikasih ini. Buat yang node utamanya, main node-nya jatuhnya. Jadi main notes-nya ini bebas yang mana aja jadi main Bebas, notes. sama aja. Jadi main notes ini misal satu nih. Ini kita sambungin ke router ya. Router atau modem sebenarnya bisa. Router atau modem ya. Heeh. Jadi ini RJ45 atau kalian mau ganti kabel apapun, Boleh. asal kabelan, jangan kabel HDMI Iya, karena tidak nggak masuk. masuk. Bercanda, hebat om bangsa. Nah, di notes-nya ini masing-masing tuh ada 2
Ada 2 port. Ada 2 port LAN. LAN. Nah ini bedanya 1 sama 2 tuh apa? Ada input output atau gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya sama aja, cuma tadi kayak kita belum jelasin serinya ya. Jadi si TP-Link ini kan balikin lagi kotaknya. TP-Link Deco ini ada macam-macam sebenarnya. Jadi yang pertama banget rilis tuh M5 ya kalau nggak salah. Bentuknya tuh yang kayak pipih gitu loh. Iya, ini namanya apa? Deco E4. Ya, ini yang E4. Oke. Versi yang budget lah jatuhnya, entry levelnya kan. Dia ada yang standarnya sebenarnya M4 namanya. M4. Jadi bedanya itu di port LAN-nya, speednya. Jadi yang si E4 ini cuma sampai 100 Mbps LAN-nya ya. Oke. Cuma kalau Wi-Fi-nya sih kenceng, gue agak lupa sih sampai berapa, tapi di atas itulah. Oke. Nah kalau si yang M4 yang di atasnya itu sampai gigabit sampai 1000 Mbps. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang nonton kalau ada kebutuhan buat koneksi LAN di atas 100 Mbps, pakainya yang M4 sih. Kalau gitu. butuh 1 gigabit itu jangan beli yang Iya, ini ya, jangan beli Buat- yang E4. Iya, buat LAN-nya ya. Tapi bentukannya juga sama tuh ya? Bentukannya sama persis. Oke. Jadi cuma simple ya, kayak 1 air purifier, 1 adaptor sama 2 koneksi LAN. Iya. port Nah, LAN. ini kenapa ada 2? Jadi yang satu kan ini kalau yang main node-nya mau di-connect ke si router kan? Iya. Router atau modem. Jadi satu connect ke situ. Nanti kalau di setup-nya tuh networknya dia muncul network baru gitu. Oke. Beda sama network dari router bawaan. Jadi sebenarnya ekosistemnya sama, ISP-nya sama, cuma dia bisa di set sendiri ya. Iya, jadi password nanti WiFi atau apa benar, gitu. Jadi muncul network baru lah di situ. Gitu. Dan yang satunya lagi lo bisa connect bebas, kayak misalnya lo mau nggak yang port satunya lagi. Oke. Itu lo mau bebas, misalnya mau ke laptop gitu atau ke PC bisa sebenarnya kalau. Jadi misalnya dari sini menjadi LAN, output LAN gitu. Jadi misalnya nah ini berarti yang kedua, nodes kedua itu by WiFi. Connect ke sininya. Mesh sistemnya. Iya, Oke, jadi pakai aplikasi, ada aplikasi ngatur. ada aplikasinya buat setup. Oke. Nah, berarti misalnya ini dicolokin ke modem atau router yang paling dekat. LAN-nya juga. LAN-nya. Jaraknya ada ini. Jaraknya sih sebenarnya asal nyampe aja, tapi pas gua pakai sih lumayan ya, kayak lantai 1 lantai 2 sinyalnya masih oke. Kalau di kotaknya tuh ada tulisan up to 3000 square feet. Nah, Iya, karena kita pakai meter gitu, nggak pakai feet ya. Ngitungnya Ini gimana orang tuh? Amerika ini ya. Amerika nih. Yang bikinnya metriknya. Lu udah bayar pajak belum masukin? Oh iya juga ya. Harusnya nih ini ya ada SNI gitu ya, Iya, SNI, nah. diubah tulisannya jadi meter persegi gitu. Jadi pokoknya ini dipasang di mana aja, juga bisa jadi independent router jadi jatuhnya. Semacam itulah ya. Receivernya dia lah Iya. jatuhnya gitu. Jadi misalnya ini lu punya router yang ada di ruang tamu, ruang keluarga gitu. Lu pasang ini, nah ini dipasang di kamar. Kamar misalnya. Jadi lu mau live streaming, mau apa di kamar kalau misalnya, jadi bisa langsung nyambung ke LAN gitu ya. Benar. Colok LAN dari sini gitu. Atau kalau misalnya beda lantai gitu ya, routernya di lantai 2 gitu atau lantai 1, terus lantai yang satunya lagi Wi-Fi-nya kurang bagus, ini dipasang di lantai satunya. Nah, Gitu. misalnya nih, gue beli 2 ini gitu ya, kan beli sepaket ini yang E4. Misalnya gue beli sepasang lagi E4 buat tambah gede, itu bisa jadi satu ekosistem berarti? Bisa. Jadi ini gue lupa maksimalnya berapa, kalau nggak salah 32 nodes ya, nanti kita coba cek deh. 32? Iya, jadi banyak banget memang. Satu gedung? Satu gedung lu cuma bisa pakai satu ISP aja dah. Iya, jatuhnya gitu, dan emang keunggulannya mesh Wi-Fi sistem kan gitu ya. Jadi kayak lo beli 2 dulu nih, nanti lo mau nambah lagi notesnya nggak apa-apa. Tinggal beli satu aja. Pakainya ada maksimalnya berapa gitu ya? Asal kayaknya share sih ya, sama-sama TP-Link. Dan tadi kalau lo butuhnya yang gigabit gitu ya, Ethernetnya bisa pakai M4 nggak apa-apa. Buat node tambahannya. Oh gitu? Bisa. Jadi nggak harus satu ini, nggak harus satu tipe. Tapi mendingan M4 tuh dipakai yang dekat routernya juga nggak sih? Nggak ya? Tergantung juga sih. Sama. Misal contoh nih, E4 nih kan, yang paling dekat modemnya lah gitu, E4. Terus gue nyambungnya pakai M4, berarti yang di M4 itu support sampai ini LAN-nya? Iya, LAN-nya cuma kan kalau Wi-Fi-nya kan di atas itu. Mesh-nya sih aman. Dan di boxnya tuh juga ada bisa connect up to 100 device. Yoi. Dan apa ya, kalau lo kita belum buktiin sih karena device kita nggak device-nya nggak sampai 100 sih. Cuma kalau apa ya, kalau lo misalnya router bawaan dari ISP gitu kan
ngontrolnya agak susah ya. Lu bisa kontrol sih sebenarnya. Jadi lu masukin ke home address-nya kan kayak 192 berapa gitu kan. Kalau ini enaknya ada app-nya di handphone. Jadi lu bisa tahu tuh kontrol nih yang connect siapa aja, bisa lu rename gitu. Ada restriction-nya segala lah gitu. Berarti bisa parental control juga. Bisa sih kayaknya ya. Mungkin itu ntar kalau udah punya anak. Betul, gitu ya. Anaknya kalau macam-macam. Dan bisa connect ke Amazon Alexa. Ke Google Home bisa nggak? Google Home aturan sih bisa ya. Maksudnya kan ini kayak satu ini aja kan, kayak router biasa. Gue nggak ngerti deh kenapa dia compatible with Amazon Alexa. Mungkin ini sih kayak... Biasanya gini, yang alat-alat yang kompatibel sama Alexa itu dia punya mic juga. Nah, itu dia. Jadi bisa matiin atau apapun dari situ. Misalnya nggak perlu. Cuma masalahnya di sini Alexa Indonesia tuh masih itu ya susah. supportnya ya. Supportnya nggak semua app bisa disupport dan nggak semua alat yang sebenarnya Alexa kompatibel bisa pakai Alexa gitu. Bisa pakai Alexa. Karena gue sendiri gue juga pakai Alexa. Ini kita ngomong Alexa ntar disensor ya San ya Alexanya. Takutnya kalau lagi ada yang nonton dia pakai Alexa alatnya bunyi semua aja. Oke, paling ada lagi nggak Bang yang mau lu tambahin? Paling satu keuntungannya lagi sih kalau pakai mesh wifi system itu, nah kalau pakai repeater atau extender kan dia muncul networknya lebih dari satu kan? Iya. Nah kalau wifi system mesh gini nggak, jadi waktu lo connect main node-nya ke router itu kan dia muncul satu network. Tapi antar node ini dia nggak usah pindah-pindah network gitu. Jadi misalnya gitu, ini nama wifi-nya rame-rame diskusi. Nah. Berarti di kamar tidur pun namanya rame-rame diskusi? Iya, gitu? cuma satu network doang. Dan lu pindah antar node ini seamless gitu loh. Kayak udah kerjanya dia aja lah gitu. Kalau kayak lo antar router atau extender kan bisa disconnect dulu kan, pindah gitu. Tapi ini enggak, udah seamless. Mantap. Oke. Menarik. Ini kira-kira cocok buat tadi rumah dengan 2-3 kamar tidur kali? Iya, atau ya kalau lo beda lantai, satunya nggak dapet sinyalnya, ini sebenarnya ini adalah solusi yang tepat sih daripada extender atau repeater. Oh iya, satu lagi. Satu yang E4 ini harganya berapa nih perkiraan? Satunya berapa ya? Satu paket kan 2 ini nih. Satu box itu. Yang satu box aja kali ya, kalau yang satuan gue kalau satu box 2 ini gue dapetnya 900 Mas. Nggak nyampe sejuta lah berarti. Betul. Ya? Jadi buat apa ya yang entry level mesh sistem kayaknya menurut gue ini yang paling oke sih gitu. Yang lain gue belum cek sih, kayak ada merek sebelah kayaknya nggak harga segitu dapat satu kayaknya. Satu doang ya, satu nodes doang ya. Tapi buat mesh sistem lain kayaknya ada yang connect ke main routernya bisa pakai wireless juga tuh deal. Kalau yang ini kan connect ke main routernya harus pakai LAN kan. Iya. Jadi itu mungkin salah satu keunggulannya yang dia nggak punya lah gitu. Cuma kalau gue ya gue masih agak old school gitu. Gue kalau router utama gue pun LAN dulu. Bener sih. Gue juga gitu. Gue agak wifi tuh masih nggak stabil kalau di ini gue. Kayak kemarin kayaknya ada yang nanya juga ya, gue lupa di Twitter juga atau ada yang nanya gitu temen. Gue beli satu aja bisa nggak? Bisa sih, cuma kayak buat apa gitu, kayak kan ada router lo gitu. Iya, bukan itu poinnya sih sebenarnya gitu. Jadi emang sebenarnya menurut gua kalau mau bikin baru, lu bikinnya belinya minimal 2 sih. Jadi satu kalau utama. Ukuran rumah ya. Kalau misalnya dirasa kurang, mungkin di tiap lantai ada 2. Benar, gitu. benar. Yang optimal sih katanya satu lantai 2 sih. Cuma yang gua demen sih sebenarnya sistem mesh itu gitu. Networknya cuma satu dan antar lu node nggak itu perlu seamless. connect lagi kan dari tiap ruangan. Betul, itu salah satu keunggulannya lah. Oke, jadi cukup sampai di sini pembahasan mengenai TP-Link Deco E4 mesh wifi ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain juga bisa di kolom komen di bawah ini atau di sosial media kita juga ada link deskripsi. Yang mau support kita langsung juga traktir ada linknya. Betul. Siapa tahu kita bisa nambah notes. Nah, betul. Jadi kita bisa cover satu Jakarta. Ya, thank you Mal. Yuk, udah thank you juga lagi. Oke, Nantikan. terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau suka videonya. Kalau nggak suka juga boleh like juga nggak apa-apa. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yuk. Dadah. Dadah.